Dewa, kita mulai aja. Bapak Ibu sareng sami, nggih. Om Swastiastu, Om Wigenamastu Namo Sidam, Om Tanme Mana Siwasyam Kalpamastu. Mestinya itu Jumat 3 September ya, masih tertulis 3 Agustus. Berjumpa kembali dalam kegiatan kita hari ini membahas Bhagavad Gita dia yang ke-5 sloka 26 sampai 29. Jadi sloka yang mudah-mudahan selesai sampai sloka terakhir. Bapak Ibu, 4 sloka ini masih berbicara tentang bahwa puncak daripada peradaban kita atau puncak dari pembelajaran kita tentang Tuhan dan tentang diri kita nanti bermuara kepada sejauh mana kita bisa bakti. Artinya bisa menggunakan seluruh pengetahuan kita, seluruh kinerja kita untuk bakti. Jadi setinggi apapun pencapaian seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pencarian diri, kalau tidak diabdikan, kalau tidak dibaktikan, ya bagi kebahagiaan diri sendiri dan orang lain dan kebahagiaan alam semesta, maka pencapaian itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai pijakan oleh Buddha Siddhartha Gautama. Jadi ketika beliau mencapai nirwana pada proses pencarian jati dirinya, kemudian beliau tidak mau meninggalkan dunia ini. Tetapi beliau justru memilih kembali ke dunia ini dan membabarkan dharma kepada orang-orang. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti setelah kita mencapai ketinggian tentang diri sejati, tentang kesejatian Atman, pengetahuan tentang Tuhan, lalu kita menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang tidak mau berkontribusi bagi kemajuan orang lain. Itu maksudnya seperti itu. Jadi 4 sloka ini pada kesimpulan dari Adya yang kelima niki adalah itu. Nanti akan dijelaskan di dalam sloka 28 dan 29. Ini ke pengantar titiang dan nanti kita mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu sareng sami berkenan nanti dia mungkin sharing teknik bagaimana caranya mengaplikasikan agar kita bisa memiliki dua ya sambil menyelam minum air, mengetahui tentang diri dan juga bisa bakti kepada Tuhan yang nantinya kita akan itu sangat bermanfaat bagi ayah-ayahan kita, bagi swadharma kita di tengah masyarakat. Baik Bapak Ibu sareng sami, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari niki dengan doa pembuka. Kita mulai bersama-sama. Kawit ini. Om Apawitra Pawitrawa Sarvavaskan Gatotiwa Yasmare Pundari Kaksa Abhyantara Suci Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu Om Tatsat Iti Srimad Bhagavati Upanishatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Bapak Ibu, kita mulai sloka yang ke-26. Sloka yang ke-26 kita baca bersama-sama. Kama kroda wiyuktanam. Kama kroda wiyuktanam Yatin nam yata cetasam
Yati namyate dasa. Abito Brahmanirwanam. Abito Warta Dewi Dewi Adita Tamanam. Warta Dewi Kama Kroda Wiyuktanam. Kama Kroda Wiyukana. Yatinam Yata Cetasam. Yatinam Yata Cetasam. Abito Brahmanirwanam. Abito Brahmanirwanam. Warta Dewi Ditatmanam. Bagi para yati, jadi ini orang yang telah menguasai jiwanya, itu disebut dengan yati. Makanya ada ya yati. Yati yang sudah menguasai jiwanya, yang telah melepaskan diri dari keinginan dan kemarahan. Yang telah menaklukkan pikirannya dan mempunyai pengetahuan tentang Brahma Nirwana. Di sekitar mereka akan selalu ada persatuan dengan Tuhan saat mereka hidup ataupun setelah mati. Jadi para yang disebut dengan para yati, jadi ada orang yang disebut telah menguasai jiwanya. Ini sama persis seperti penjelasan yang sloka 25 kemarin. Adalah mereka yang sudah bisa melepaskan dirinya dari keinginan dan kemarahan. Jadi kama dan kroda. Kemudian yang mereka yang telah mampu menaklukkan pikirannya. Jadi pikirannya semata-mata hanya diarahkan untuk membahagiakan orang lain. Memiliki pengetahuan tentang Brahma Nirwana. Artinya bahwa hidupnya yang tertinggi, cita-cita yang tertinggi yang dia idam-idamkan adalah dia bisa kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau hal ini dia miliki, maka kapanpun dia, ya mau dia masih hidup atau dia sudah meninggal, dia akan mencapai pembebasan. Jadi konsep moksha dalam tradisi Hindu tidak saja setelah dia mati, tapi juga pada saat kita masih hidup saat ini juga kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sloka 26 niki? Bahwa karma yoga adalah jalan yang lebih aman. Memang benar. Jadi karma yoga inilah jalan yang paling aman untuk diambil bagi kebanyakan orang. Ini sudah dijelaskan di dalam sloka di ayat 5, sloka 2 pada pertemuan kita bulan Agustus yang lalu. Nah, itu sebabnya kemudian Krishna sangat menganjurkan hal ini kepada Arjuna. Nah, saat ini Bapak Ibu sarang sami, kita hidup di zaman Kali Yuga. Ya. Sangat sulit rasanya kita bisa mengambil jalan jenana, apalagi jalan Raja Yoga. Sangat sulit. Ada orang yang bisa mencapainya, tetapi itu spesialis. Orang-orang tertentu yang memang terpilih dan kemudian memang mau totality mendedikasikan hidupnya untuk itu. Nah, kita agar namun demikian ya tidak tertutup juga bagi kita untuk bisa mencapai moksha itu. Yaitu melalui jalan karma yang harus kita tekuni, harus kita geluti bersama-sama. Makanya bagi orang yang benar-benar terlepas dari dunia, jadi karma sannyasa ini juga cocok, gitu ya. Namun bagi mereka yang memang mau memilih jalan bypass, jalan sannyasa yoga itu juga bisa, tidak ada masalah. Jadi makanya kita katakan bahwa Hindu is not fixed price. Hindu bukan harga mati, hanya untuk satu jalan kita mencari mencari kebenaran. Hal ini menguntungkan karena tidak ada pengalihan waktu dan energi untuk tugas-tugas duniawi. Kita contohkan misalnya ada seseorang yang kemudian tidak mengambil fase grihasta dari brahmacari langsung ke wanaprastha. Makanya kita mengenal ada istilahnya para yogi, para sadhu di India banyak yang tidak menikah. Di Bali ada pedanda kania yang kemudian tidak menikah.
Ya, kemudian dia lewati satu fase Grihasta itu, kemudian dia masuk ke masa Wanaprastha dan Sannyasi. Jadi ada yang memang kemudian dia tidak perlu kemudian memikirkan hal-hal sifatnya duniawi, dan seorang dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya pada latihan spiritualitasnya. Ini di Hindu tidak ada yang salah. Silakan saja. Ya, teman-teman yang ya kita semuanya mudah-mudahan di sini masih ada yang belum menikah gitu, mau mengambil jalan ini, ya tidak ada masalah gitu. Tetapi kita yang sudah berumah tangga misalnya, ya kita tetap bisa mencapai Tuhan dengan jalan karma yoga. Nah, kedamaian ya ini penting ya. Pemahaman yang ingin disampaikan oleh Sloka Niki bahwa kedamaian itu tidak tergantung pada situasi eksternal. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa yang bisa mencapai moksa itu adalah mereka yang hanya melakukan tapa, brata, yoga, dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak hanya mereka yang pergi ke hutan mengasingkan diri dan lain sebagainya. Tidak tergantung pada situasi eksternal. Mengapa demikian? Karena kedamaian itu adalah produk dari indera kita. Kita damai dan tidak damai itu tergantung dari apa yang kita produksi melalui pikiran, melalui intelek, ya, melalui pengetahuan yang kita miliki saat ini. Nah, para sannyasin dengan pikiran mereka arahkan ke dalam. Nah, ini juga kita juga perlu melakukan itu di dalam permenungan, di dalam sembahyang kita setiap hari perlu mengarahkan pikiran kita ke dalam. Menemukan lautan kedamaian di dalam, ya, terlepas dari keadaan eksternal. Jadi pada posisi ini makanya penting bagi kita, ya, ketika kita mengatakan diri saya akan berhubungan dengan Tuhan, maka sesungguhnya semua keadaan eksternal itu harus dilupakan. Ya nggak usah diingat-ingat, nggak usah dibawa-bawa. Persoalannya adalah menjadi sangat menggelikan juga, ya, ketika kita mengatakan diri kita tiang jagi muspe, titiang ingin sembahyang, titiang ingin meditasi, bahkan sudah ada di Utama Mandala, udah ada di tempat yang paling suci, yang paling sakral. Tapi di tempat itu kita masih juga memikirkan hal yang sifatnya duniawi. Ya, contoh sederhana misalnya kita masih memikirkan di mana harus duduk, ya, harus misi selfie malu, handphone, ya, harus chattingan dulu, ya, bikin story, saya ada di pura dan lain sebagainya. Bahkan kemudian kita menjadi sangat terganggu, ya, kalau handphone itu kemudian disuruh silent, apalagi suruh off, itu rasanya berat sekali gitu. Padahal kita mendeklar diri kita ingin menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, dengan sadhana internal yang teratur, ya, mereka mengalami kedamaian yang sama di mana-mana dan akan mencapai pembebasan. Kita di dalam dunia kerja, ya kita bekerja. Namun pada saatnya ketika kita memang mendeklar diri untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, ya sudah. Semua hal-hal yang sifatnya eksternal itu taruh dulu. Jangan dibawa-bawa lagi. Ini perlu pembelajaran memang, karena saat ini kan ya kadang-kadang kita yang lainnya bisa kita lupakan, tapi handphone dan gadget itu nggak bisa kita lupakan dan sebagainya. Bahkan di Utama Mandala pun kita masih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ibu-ibu masih memikirkan, ya, masih memikirkan kebayanya, mungkin masih memikirkan make up-nya, memikirkan sanggulnya dan sebagainya. Nah, saya kira ini perlu bagi kita untuk terus berbenah agar kita memang walaupun mengambil jalan karma yoga, kita tetap bisa memiliki kedamaian yang sama yang didapatkan oleh mereka yang menekuni jalan sannyasa yoga. Itu pesan yang kita bisa dapatkan dari sloka 26 ini. Nah, sampai sejauh mana kita sudah melangkahkan kaki menuju ke kedamaian ini, tentu itu berpulang lagi kepada sadhana, ya, disiplin yang sudah kita lakukan sehari-hari. Titiang nggak berani mencampuri, memberikan nilai A, B, dan C. Itu tentu berpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, sloka yang ke-27. Sloka yang ke-27, kita baca bersama-sama. Separasan kretua bahir bahya. Parsan kritwa bahir bahyam. Caksus caiwan tare bruwo.
Caksus Caiwan Arya Prana Panau Samau Kretwa Samau Kretwa Nasa Biantara Carinau Parsan Kretwa Bahir Bahyam Bahir Bayam Caksus Caiwantare Bruwo Caksus Caiwantare Prana Apanau Samau Kretwa Prana Panau Samau Kretwa Nasa Biantara Carinau Adiantara Carina Ia yang menutup dirinya dari semua objek-objek di luar dan menetapkan pandangannya di antara kening, meratakan jalan napas ke dalam dan keluar melalui lubang hidung. Orang itu akan mendapatkan keseimbangan lahir dan batin. Jadi ketika kita ingin, ketika kita hendak menghubungkan diri kita, mengetahui diri kita yang sejati, who am I, Sira Niketiang, dan siapa Tuhan itu, ada teknik sederhana yang semestinya bisa dan sudah dilakukan sesungguhnya setiap hari oleh kita. Hanya saja mungkin kita tidak mengalaminya secara utuh pada saat kita melakukan ini. Yaitu pada saat Puja Trisandia kita melaksanakan pranayama. Hanya saja pranayama kita mungkin tergesa-gesa, tidak konsentrasi penuh, bahkan kemudian tidak kita lakukan secara maksimal. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sareng sami hanya untuk merasakan bahwa sesungguhnya ketika kita ingin tahu diri kita yang sesungguhnya bisa lewat jalan sederhana. Dengan dengan memandang ujung hidung, orang Bali bilang ngerane sike. Jadi bukan terpejam, bukan merem, bukan memejamkan mata, tapi ngerane sike. Mata setengah terpejam, setengah melek, melihat jalannya napas masuk dan keluar. Kalau ini kita lakukan secara konstan, secara berkesinambungan, nah pada saat itu kita akan memiliki kehidupan yang seimbang jiwa dan raga. Pada posisi seimbang inilah kita akan bisa mengetahui Sira Niketiang, Ingsun yo Sira, dan siapakah sesungguhnya yang sedang kita cari ke dalam selama ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini Tiang ingin mengajak kepada teman-teman semuanya boleh mengambil sikap agak tenang sedikit, ambil sikap sempurna. Tiang ingin mengajak Bapak Ibu sareng sami untuk merasakan sensasi daripada pranayama ini. Mari bersama-sama ambil sikap yang paling santai, yang paling rileks, yang Bapak Ibu bisa lakukan melalui tempat masing-masing. Hal yang pertama dilakukan adalah mari tundukkan kepala sedikit, kemudian setengah terpejam, lihat ujung hidung Bapak dan Ibu. Lihat ujung hidung setengah terpejam, setengah melihat. Kemudian bawa pikiran Bapak dan Ibu pada selaning lelate di antara kedua alis. Bawa pikiran kita ke sana. Perlahan-lahan bawa pikiran. Jadi atau rasakan diri kita ada di kening. Selanjutnya, tarik napas perlahan-lahan secara alami, nikmati senikmat-nikmatnya
Ya, rasakan tarikan napas yang masuk, napas masuk dirasakan dan dinikmati. Kemudian napas keluar juga dirasakan dan dinikmati senikmat-nikmatnya. Kita ulang. Napas masuk dirasakan. Senikmat-nikmatnya alami bahwa napas itulah yang memberikan kita kehidupan. Tanpa napas, betapapun hebatnya kita saat ini, kita tidak akan memiliki kehidupan. Napas adalah kehidupan kita, napas adalah Tuhan itu sendiri. Kita hidup karena kita bernapas, kita hidup karena Tuhan sedang bersama kita. Selama kita mengingat napas kita masuk dan keluar, selama itu pula kita sedang ingat Tuhan, dan selama itu pula kita sedang ingat diri kita, dan selama itu pula kita sedang hidup yang sejati. Kita ulang bersama-sama, tarik napas, nikmati senikmat-nikmatnya. Napas keluar, dinikmati senikmat-nikmatnya. Napas masuk, dinikmati. Napas keluar, dinikmati. Oke. Suksema Bapak Ibu Sarang Sami, itu sensasi yang mungkin sensasinya akan bervariasi antara setiap orang. Paling tidak, Sloka 27 ini memberikan kita gambaran bagaimana caranya kemudian kita mengetahui bahwa kita sesungguhnya adalah pribadi yang sedang hidup. Tuhan bersama kita. Karena Tuhan datang kepada kita memberikan kita hidup melalui napas itu. Gitu. Makanya harus sering-sering ingatkan angkihan. Ya, apalagi orang bilang angkihan ban nyilih katanya. Semasa dikasih nyilih, sering-seringlah diingat, jangan dilupakan. Karena begitu kita lupa, sesungguhnya kita sedang mati. Ya, makanya penting mengingat angkihan. Begitu kita ingat dengan napas kita, sesungguhnya kita sedang ingat dengan diri kita sedang ingat dengan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Nah, seringkali jadi para pertapa itu lebih condong ke arah Astanga Yoga, Hatha Yoga, sebagai praktek daripada asketisme mereka. Ya, tetapi ini mereka melakukan itu ya, meditasi, pranayama, gerakan yoga, asanas yang saat ini lagi ramai. Nah, ketidakterikatan ekstrimnya membuat mereka tidak tertarik pada jalan pengabdian. Sehingga banyak orang yang kemudian yang larut di dalam meditasi yang seperti tadi, pranayama yang seperti tadi, ya. Kita pranayama baru 3 menit, ya, lebih sedikit. Di saat itulah kemudian kita tidak lagi tertarik dengan dunia luar. Kita hanya tertarik dengan diri kita sendiri. Kita sedang bersama diri kita yang sesungguhnya. Ini yang dimaksudkan. Nah, berbeda dengan kalau kita melakukan kerja ya, di kantor, ya, di tempat kerja yang lainnya, ya, di pura, ya, di tengahnya, kita membutuhkan meditasi nama. Oh, saya mau meditasi, saya mau sebut nama Dewa Siwa. Oh, saya akan memikirkan, membayangkan Padmasana. Oh, saya membutuhkan musik yang mengalun pelan. Dan saya sedang memikirkan Tuhan ada di singgasana atau di planet-planet yang tertinggi. Nah, itu hal yang berbeda. Tetapi begitu kita mengingat napas kita tidak memerlukan nama, kita tidak memerlukan bentuk, kita tidak memerlukan hiburan. Kita tidak perlu tahu Tuhan itu ada di mana. Karena sesungguhnya Tuhan itu ada bersama napas kita. Nah, ini yang sering kita tidak lakukan. Kita selama ini selalu mencari Tuhan itu dalam nama, menyebut nama-nama dewa. Mencari bentuk, apakah Omkara, apa Padmasana, Banten. Hiburan, yang sing ada musik kita nggak bisa konsentrasi, harus ada musik. Padahal begitu itu kita konsentrasi seperti tadi, musik nggak kita dengar, bentuk nggak kita bisa bayangkan, nama nggak kita ingat, Tuhan, kediaman Tuhan secara otomatis kita akan dapatkan.
Itu yang dimaksudkan oleh sloka 27 niki yang semestinya kita sering gunakan di dalam keseharian kita. Saya tidak mengatakan salah ya bermeditasi dengan menggunakan nama, bentuk, ada musiknya, ya membayangkan kediaman Tuhan, entah pelangkiran, padusan dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan itu. Tetapi ada masanya kemudian kita seperti tadi merasakan napas kita. Nah, Krishna dalam hal ini mengatakan bahwa pertapa seperti itu menutup pikirannya dari objek-objek indria dengan mengendalikan penglihatan dan napas mereka. Mereka memfokuskan pandangan mereka di antara kedua alisnya. Nah, jika mata tertutup sepenuhnya, maka kita akan tertidur. Mengapa tidak disarankan waktu saat medi pranayama kita nggak memejamkan mata? Karena begitu kita memejamkan mata, biasanya kiap dan biasanya kita tidur. Ya, jika kita buka mata kita lebar-lebar, ya kita akan terganggu dengan suasana lingkungan di luar. Itu sebabnya kemudian kita diajak untuk ngerana sike, memejamkan setengah memejamkan mata kita, melihat ujung hidung dan menaruh pikiran kita di kening. Nah, inilah yang kemudian yang dijelaskan oleh Krishna bahwa kita sebagai seorang karma yogi pun bisa melakoni kehidupan seperti seorang pertapa dengan cara itu. Jadi tidak perlu harus pergi ke hutan, meninggalkan keluarga, ya tidak perlu. Cukup dengan itu, mantan. Nah, sampai sejauh mana Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan, ya yang kembalikan lagi. Ya, kalau sekiranya hal ini mau dipraktekkan di rumah masing-masing, ya silakan saja. Gurunya siapa? Gurunya Bhagavad Gita Adya 5 Sloka 27. Sederhana. Ya, duduk dengan tenang, arahkan ya bahwa pikiran itu ke selaning lelate di antara kedua alis, mata setengah dipejamkan, setengah dibuka. Lihat ujung hidung, rasakan napas yang masuk dan napas yang keluar secara alamiah. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang karma yogi dan bisa mencapai keseimbangan jiwa dan raga sekali demi sekali. Itu yang keren itu. Dilanjut, Jidewa. Nih, sloka 28 Bapak Ibu sareng sami. Kita baca bersama-sama. Yatendriya mano budir. Yatendriya mano budir. Munir moksa parayana. Munir moksa paranaya. Wigateca baya krodo. Wigateca baya krodo. Yaksa dayukta ewasa. Yaksa dayukta ewasa. Yatendriya mano budir. Yatendriya mano budir. Munir moksa parayana. Munir moksa parayana. Wigateca baya krodo. Wigateca baya krodo. Yaksada yukta ewasa. Yaksada yukta ewasa. Jadi orang-orang bijaksana yang telah menguasai indrianya, pikirannya dan kecerdasannya siap untuk menuju moksa. Mengapa? Karena ia telah melemparkan jauh-jauh keinginan, ketakutan, dan kemarahan. Dan dia juga adalah seorang yogi yang selalu dalam keadaan bebas. Bapak Ibu sareng sami, jadi ketika kita melakukan praktek sederhana tadi, pranayama tadi, ya, yang 3 menit tadi, yang nantinya perlu ditingkatkan dalam keseharian kita. Di saat yang sama, ya, sesungguhnya itu adalah proses bagi kita untuk mencapai pembebasan, mencapai moksa. Ya. Apa yang kita lakukan secara sederhana tadi adalah
agar seluruh indera, pikiran dan kecerdasan kita itu menuju kepada titik tertinggi, titik klimaks dari pencarian kita. Mengapa demikian? Karena pada saat yang sama kita sudah akan melemparkan keinginan-keinginan kita. Kita tidak lagi akan punya keinginan yang lain selain untuk menemukan diri kita sendiri. Bahkan di saat yang sama kita akan bisa terhindar dari semua jenis ketakutan. Mengapa kita bisa terhindar dari ketakutan? Karena kita sedang bersama Tuhan melalui nafas itu. Kita meyakini bahwa saya saat ini hidup karena sedang ada Tuhan bersama saya melalui nafas ini. Dan orang yang melakukan pranayama dengan baik, di saat yang sama dia sedang membuang jauh-jauh semua bentuk-bentuk kemarahan dan kebenciannya. Karena dia akan pranayama yang seperti itu akan menghaluskan jiwanya, menghaluskan badannya, menguatkan sistem imun tubuhnya. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa pada posisi seperti itu, sesungguhnya kita juga adalah seorang yogi yang sudah dalam posisi mencapai kebebasan. Dalam artian kebebasan untuk mengenal diri kita secara utuh. Nah, tentu praktek ini ya perlu ya kita lakukan terus-menerus, tidak cukup hanya hari ini, hanya 3 menit dengan titian di rumah, ya dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ya, pranayama yang sederhana itu tentu perlu kita lakukan secara terus-menerus. Karena secara automatically, jadi kita diberikan jalan indah oleh sastra kita untuk menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dilanjut. Nah, untuk menghindari kedua cacat ini, jadi para petapa memusatkan pandangan mereka dengan mata setengah terbuka. Ini sudah kita praktekkan tadi, di antara alis atau ujung hidung. Jadi mereka juga menyelaraskan prana antara napas yang masuk dengan apana, dengan napas yang keluar prana dan napas yang masuk atau apana. Hingga keduanya menjadi tertahan dalam trans yoga. Jadi ini kita lakukan secara stabil, terus-menerus, secara konstan. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak memaksa untuk menarik napas, tidak memaksa untuk menahan napas, dan tidak memaksa untuk mengeluarkan napas, itu maksudnya. Jadi kita selaras saja, biarkan saja napas kita alami. Jadi tidak perlu berpikir hitungannya apa 10, apa 7, apa 5, apa 9. Karena setiap orang kan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada napasnya panjang, ada napasnya pendek. Ini tentu kita yang lebih tahu diri kita seperti apa. Napas panjang, napas pendek, bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana kemudian kita ada di dalamnya dan menikmati napas yang masuk dan napas yang keluar itu. Nah, proses yoga ini memungkinkan pengendalian indera, pikiran, intelek kita. Nah, orang-orang seperti itu akan menjadikan pembebasan dari energi material sebagai satu-satunya tujuan mereka. Mengapa demikian? Karena di saat yang sama kita sedang mempurifikasi, kita sedang memurnikan diri kita. Jadi dengan pranayama yang tadi, di saat yang sama kita sedang memurnikan diri kita. Ya, ada banyak hal yang unpredictable, yang tidak pernah kita sangka-sangka kita lakukan di saat yang sama. Jadi energi kosmik prana itu, ya prana itu di dalamnya tidak hanya ada udara, tidak hanya ada oksigen, tetapi juga ada molekul-molekul penyembuhan. Molekul-molekul yang kemudian menghancurkan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam tubuh kita. Ini ketika kita pranayama seperti itu, kita sedang mempurifikasi kita, sedang memurnikan diri kita. Saat maka kalau air itu ngelukat tubuh fisik kita. Pranayama itu adalah alat yang paling ampuh untuk menyucikan, ya, mengeliminasi, bahkan mendelete, menghancurkan wisaya, ya. Bentuk-bentuk lara, roga, wigena yang ada dalam diri kita. Nah, praktik pertapaan seperti itulah kemudian akan mengarahkan kita kepada atma jnana, pengetahuan tentang diri kita, dan juga pengetahuan tentang Tuhan. Ya, foto itu saya bilang, ya, foto itu saat saya ada di Gunung Sikunir. Ya, kalau pernah ke Dieng, nah, itu ada salah satu batu yang agak mau lepas gitu, saya duduk di sana. Jadi saya sengaja menuliskan itu bahwa Tuhan dan kebenaran yang kita cari itu ada di dalam diri kita. Ya, sejauh apa kita melangkah, di dalam dirilah letak tempat yang sebenarnya yang saat ini kita cari. Ya, jadi kita harus, ya, kita mau tidak mau meluangkan waktu untuk berhenti mencari, ya, mempelajari sesuatu yang ada di luar.
Inilah yang oleh sastra dibilang lontar tanpa tulis, karena dia ada di dalam. Dan setiap orang akan mampu menuliskan lontar-lontarnya di dalam dirinya sendiri. Mampu menorehkan dirinya, menggambar, membuat dirinya seperti apa melalui proses pranayama tadi. Jadi kita mau tidak mau, ya, mari luangkan waktu untuk membaca kitab suci yang ada di dalam diri kita. Jadi pesan dari sloka 28 ini sebenarnya mengajak kita untuk sana. Melalui pranayama yang tadi dijelaskan di dalam sloka yang ke-27. Yang kira nih ke Bapak Ibu yang bisa kita renungkan di sloka yang ke-28 nih. Kita lanjut ke sloka yang terakhir, sloka yang ke-29. Ini renungan sedikit. Jadi oleh karena itu ya, jalan pertapaan juga harus disempurnakan oleh pengabdian kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan tadi, pranayama tadi, di satu sisi kita sedang melakukan pertapaan, dan di sisi yang lainnya kita juga sedang mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jadi satu kegiatan yang kita lakukan, dan kita melakukannya untuk dua hal. Satu, untuk mengetahui diri kita yang sejati, dan di satu sisi kita sedang memuliakan Tuhan, memuja Tuhan melalui pranayama itu. Ya. Jadi seberapapun hebat dan besarnya sifat jahat, ya, itu ada alasan bagi si sadar untuk tidak tunduk kepadanya. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu saat ini merasa berat pranayama gitu ya. Waduh, sulit sekali Pak konsentrasi pranayama. Tetapi itu kemalasan yang harus kita tundukkan bagi mereka yang sudah menyadarinya bahwa pranayama itu penting, kan begitu. Nah, demikian pula sebaliknya. Seberapapun lemah dan kecilnya sifat jahat, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk memeliharanya. Demikian juga kita, karena kita mendeklar diri kita sebagai orang yang sadar, ya ada sifat malas sedikit, ya tidak perlu dirawat, tidak perlu dipelihara, itu harus kita tinggalkan sekarang. Hanya dengan cara inilah kemudian kita bisa maju satu langkah demi langkah untuk tadi mengenal diri kita, sekaligus juga mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ya, foto itu hanya sekedar ilustrasi. Sebetulnya pohon itu kalau Bapak Ibu ke Telaga Warna di Dieng sudah tidak ada. Ya, foto itu kurang lebih tahun 2015-an kalau nggak salah. Ya, itu masih ada. Terakhir saya ke sana sudah tidak ada. Baik, Bapak, kita lanjutkan ke sloka yang ke-29. Bokta ramyat nyata pasam. Bokta ramyat nyata pasam. Sarwa loka maheswara. Sarwa loka maheswara. Duhredam sarwa bhutanam. Duhredam sarwa bhutanam. Natwamam santim recati. Natwamam santim recati. Boktaram yadnyata pasam. Boktaram yadnyata pasam. Sarva loka maheswaram. Sarva loka maheswaram. Duhredam sarva bhutanam. Duhredam sarva bhutanam. Natwamam santim recati. Natwamam recati. Dengan mengetahui aku sebagai yang menikmati yadnya dan tapa, Tuhan yang Maha Besar, sebagai penguasa seluruh dunia, teman dari seluruh makhluk hidup, ya, maka pada saat itu ia akan mencapai ketenangan. Jadi kalau kemudian setelah kita melaksanakan pranayama tadi, ya, kemudian akhirnya kita akan memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tak terkecuali, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, makhluk hidup, makhluk tidak hidup, dan makhluk mati, ya,
Sesungguhnya semua aktivitas itu ya, akan kembali bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Makanya di sana dikatakan bahwa Tuhan yang menjadi penikmat dari yannya dan apa itu. Jadi bukan menikmati secara sekali, tapi semuanya akan kembali karena bersumber dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu maha besar dan maha penguasa. Kita mengenal ada 8 sifat Tuhan, ada Asta Aishwarya, maha besar, maha kecil, maha penguasa, dan sebagainya. Ya, dan bahkan dia menjadi teman seluruh makhluk hidup. Mengapa dia bisa menjadi teman kita? Karena dia ada bersama kita. Ya, selama ini mungkin kita merasa jauh dengan Tuhan karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan juga sedang bersama kita. Kemanapun kita melangkah, ya, sesungguhnya Tuhan ada bersama kita. Nah, dengan pranayama tadi, kita akan menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya menjadi sahabat saya. Bayangkan kalau Tuhan tidak lagi bersama kita, tidak lagi menjadi sahabat saya, maka di saat itu berarti sahabat itu akan pergi. Kalau Tuhan pergi, sahabat kita pergi, apa jadinya kita? Maka di saat itulah kemudian kita dikatakan sebagai sawe, atau mati, atau game over, ya, mati kita. Kalau sahabat yang paling setia meninggalkan kita, maka saat itulah kita akan mengalami kematian. Nah, ini harus disadari, jadikan Tuhan itu sebagai sahabat karena memang dia bersama kita. Melalui siapa? Melalui napas yang masuk dan keluar melalui tubuh, melalui hidung kita. Nah, kalau ini kita lakukan, kita akan mencapai ketenangan dimanapun kita berada. Karena kita akan menyadari, oh saya saat ini sedang bersama Tuhan. Ya, Bu Giri, ya saat ini sedang bersama Tuhan. Saya akan merasa tenang, saya tidak perlu khawatir. Karena apa? Sahabat yang paling lekat dengan saya, sahabat saya yang paling setia saat ini masih sedang bersama saya. Ini penting ya kita lakukan, Bapak Ibu saudara sami. Apa yang kita bisa dapatkan kita renungkan dari sloka yang terakhir niki, Bapak Ibu. Ini lanjut, Ji. Jadi sadhana seorang pertapa ya, yang dijelaskan dalam 2 sloka sebelumnya ya 27 dan 28 dapat menuntun pada atma jenana pengetahuan kita tentang diri sendiri. Brahma jenana tentang Tuhan. Ini kita membutuhkan waranugraha Tuhan yang datang melalui pengabdian. Jadi proses pranayama tadi adalah proses agar kita bisa mendapatkan karunia Tuhan. Dan karunia yang paling besar dari Tuhan, dari Desa Yang Dewasa adalah napas itu, bukan yang lain. Ya, yang buka deannya nih, makin nyatang kiane gitu. Baik, napi ke orang nike ya. Jadi anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita saat ini sedang bernafas. Kata-kata sarwa loke maheswara menjadi penguasa yang berdaulat di seluruh dunia. Jadi Tuhanlah yang menjadi maheswara, ya, loka maheswara. Kemudian ada kata suhradam sarwa bhutanam yang memberi kebaikan bagi semua makhluk hidup. Jadi Tuhan itu melalui napas yang kita hirup, Tuhan sedang memberikan anugerah yang paling besar, anugerah paling baik yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Nah, dengan cara ini Krishna ya dalam sloka 29 ini menekankan bahwa jalan pertapa juga mesti disempurnakan dengan bakti. Dan bakti yang paling inti yang bisa kita lakukan sekaligus adalah melalui pranayama tadi. Saya katakan berulang-ulang. Dengan pranayama kita sedang akan mengenal diri kita dan saat yang sama kita sedang berbakti kepada Tuhan yang tidak jauh, yaitu Tuhan yang selalu bersama kita. Ini Bapak Ibu sareng sami, demikian Adya 5 ini kita bahas yang berujung kepada bahwa setinggi-tinggi apapun pengetahuan yang kita miliki, karma yang kita lakukan adalah seluas-luasnya agar kita mengenal diri kita dan kita jadikan sebagai bakti kepada Tuhan. Itu yang kira nike yang dapat Titiang sampaikan. Ya, untuk menutup sloka Adya 5 ini, mari kita baca penutup daripada Adya niki bersama-sama. Nggih, bersama-sama. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavani Sutupani Brahma Widyaya Yoga Sastra Krishna Arjuna Samwadi Arjuna Dharma Samwadi Samyasa Yogonam Camu Adhyaya. Pancamodyaya.
Suksema, tiang kembalikan kepada Haji Dewa untuk bahan diskusi kita bersama-sama. Haris Haji Dewa. Oke, Susma Pemangku, nggak terasa ada 5 sudah kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Susma Pemangku sudah terus membimbing kita semua. Selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir di pertemuan hari ini. Sudah informasi pertemuan ini rutin setiap minggu, kadang hari Kamis, kadang hari Jumat. Untuk waktunya nanti akan saya infokan. Atau apabila Ibu tidak ada kontak saya, bisa dijapri di chat nomor teleponnya, nanti akan saya hubungi. Terima kasih. Untuk sekarang ada 5 di Sloka 26 sampai 29. Silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau ingin ada yang bertanya kepada Pak Mangku ataupun di grup ini. Silakan Bapak Ibu. Haris, Bu Made, atau Bu dosen dulu. Om Swastiastu, Ampura. Sering ketemu di medsos, baru sempat ketemu lagi di sini. Yang tertarik ini mungkin dengan apa yang tadi disampaikan di Sloka 26, bahwa pencapaian diri itu harus dilakukan juga dengan bakti untuk berkontribusi dan untuk membahagiakan orang lain. Ke prinsip yang sangat idealisme, tapi terkadang kita dibenturkan pada faktor eksternal. Yang tadi kedamaian tidak tergantung dari situasi eksternal. Jadi kadang dilematisnya ketika kesadaran diri untuk berpikiran untung rugi untuk membahagiakan orang lain, itu gimana melatihnya supaya selalu timbul adanya rasa bakti, keikhlasan, dan itu yang benar-benar bisa menjadikan karakter kita ke depannya. Mungkin pencerahan aja Jerumangku, karena Tiang juga masih terus belajar. Kameranya ini udah nggak bisa di screenshot. Ampura agak bingung. Screenshotnya itu danger. Semua Bu dosen, Bu Gusti, ayo. Nggih tiang kira Bapak Ibu sareng sami tentu ini diskusi bersama-sama nggih. Lurus Haris. Tiang tidak tiang nanti di akhir-akhir saja. Pak Komang mungkin ada Bu Made, Bu Komang Yuliani mungkin yang ini. Lurus silakan sira mendengar. Ada Beli Pande, Beli Jul juga ada nih. Ada pengisir saya dari Kendari. Haris sira Pak Komang lurus Haris Pak Komang. Swastiastu. Yang tidak menjawab pertanyaan Ibu Dewi ya karena terlalu tinggi pertanyaannya itu. Tidak yang jawab, justru dia yang ingin bertanya nih Jeromangku. Nambah lagi nanti pertanyaannya ini. Sudah Ibu Dewi tadi nanya, yang nambah lagi. Sampai Adiaya 5 ini, Sloka 29 ini, kita kok belum melihat tentang fungsi atau penjelasan mengenai sembahyang ya. Sembahyang itu baik muspe yang biasa kita lakukan maupun trisandil. Belum ada sampai sekarang ini kita bahas mengenai itu. Apakah belum atau memang tidak ada dalam Bhagavad Gita ini? Sehingga yang ingin bertanya nih yang selalu kita lakukan, misalnya sembahyang, muspe di pura, kemudian trisandil setiap hari itu, bagaimana sebenarnya penjelasannya nih ke dalam agama itu? Pertanyaan yang sederhana begitu, Pak Jermangku. Silakan, mohon pencerahannya. Swastiastu. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Lurus. Ada Bu Komang Yuliani, ada Pak Nyoman Mudane, ada Bu Ulan. Ini pengisir semua nih, Lurus. Om Swastiastu.
Swastiastu. Nggih. Baru kan karena di ampun antar apa dan Kurang bagus pemodulasinya, Pak. oke caranya Putus-putus nih ke. Apa signal tiangnya Driki minap nih? Kami niki di Lombok juga enggak mendengar niki penjelasannya. sama itu itu sinyal kayaknya. Signalnya putus-putus nih ke patut. Nggih. Oke. Bikin. Putus. Kurang jelas nih ke Pak Tut. Mungkin sebentar yang lain dulu. Nggih, durus sira mantan dadak. Nggih. Tunggu. Ya. Yang lain. Nggih, durus beli pandai di Sultra. Durus beli pandai. Nah, ini penglingsir tiangnya nih dari Kendari. Dan tiang pemuda nih gitu. Iki kesarangin Mas Aryono. Mas Aryono, wenten anu, tarik. Monggo Mas Ari. Sambil pendengar sambil iki bekerja. WFO ya beli ya? Yes, di kantor ya. Oke, siap. Iki taler wentan penglingsir di tiangnya niki. Ada Ibu Ayu, kalau nggak salah beliau di Bengkulu niki. Saya pernah ketemu sama beliaunya. Ya Bu, durus Bu. Niki kalau salah beliaunya mudah-mudahan masih di WHDI. Saya kenal beliau dulu di WHDI. Durus Bu Dayu. Niki, kalau nggak salah niki beliau di Bengkulu. Ada Bu. Om Swastiastu, Ampura, jero mangku tiang wau enten wau hadir niki jagi pendengar dumun. Nak Bu, ring Bengkulu. Nge Ampura. Nggih. Nge Ampura wau tiang hadir niki jero. Nggih, Bu. Tiang jadi pendengar dumun nge. Nggih, Bu. Sukses. Salam sehat, Bu. Nggih. Ada beli komang mudana, harus beli nyaman. Beli komang lagi. Om Swastiastu. Swastiastu, harus Pak Man. Aduh, semua pisan niki Pak Mangku, taler semeton tiang sarang sami. Ampura peng banget. Selama mungkin beberapa minggu bahkan bulanan niki tiang tidak pernah hadir kegiatan niki Pak Mangku. Terus terang sekali seperti Bu Dayu tiang newawu ngodar yang ingin ikut dulu lah mendengarkan gitu loh. Tadi membaca dari sloka-sloka di atas niko agak merinding tiang Pak Mangku. Apalagi ditambah dengan pranayamonya itu terus terang loh tiang sampai gimana ada bilang merinding bulu kuduknya padahal kita ada di kantornya kak sebelahan teman-teman. Terus terang sekali mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Pak Mangku terus terang sekali di tiang pribadi dan mungkin yang lainnya tercerahkan kembali. Terus terang sekali dari sloka-sloka di atas Pak Mangku terus terang kita diajari zaman pandemi ini untuk lagi mengembalikan diri kita pada diri kita sendiri kan itu Pak Mangku nih dengan ajaran-ajaran yang kita milik sekali. Terus terang sekali di zaman ini berarti kita tidak hanya dengan upacara yang besar kita lakukan untuk mengingat ide yang widi, tapi dengan upacara yang sekecil pun, dengan selalu mengingat ide yang widi, bahkan dengan selalu kita belajar sloka-sloka dari Bhagavad Gita itu berarti kita lebih menekankan kepada diri kita. Berarti kita diajari untuk zaman ini lebih mulat sandira Pak Mangku. Mungkin itu yang bisa Tiang tambahkan Pak Mangku. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan Tiang bisa tetap bergabung dalam kegiatan ini Pak Mangku. Sukses semua galah hal yang Tiang Pak Mangku. Sukses semua Pak Nyaman. Baik, wentan semeton durus tuaji putu. Nggih, Haris tuaji. Iki wentan penglingsir Tiang ini. Haris. Tiang pingin nih Pak. Durus.
Swastiastu. Swastiastu, Bu Kade. Ampura tadi salah baca pukul 13 WITA, yang pikir 12 Indonesia bagian Barat, jadi telat masuknya. Pak Mangku tadi penjelasan mengenai pranayama Nika. Kalau kita melakukan pranayama itu kan tidak harus dalam keadaan duduk atau bagaimana dalam bekerja, dalam kita melakukan sesuatu itu juga bisa kita lakukan, tidak Pak Mangku? Narik napas, keluar napas, Nika, kan tidak harus kita dalam keadaan duduk. Dengan bekerja atau melakukan pekerjaan sesuatu, apakah bisa itu kita lakukan, Pak Mangku? Ampura tadi yang dengarannya ini. Durus, Wentan, teman-teman yang lain, kita diskusinya bagus. Bu Nyoman, Durus, Bu Made, Durus. Nam Swastiastu, Mangku, semeton sami. Yang Mangku tadi penglingsir, yang memang penglingsir dalam usia niki, tapi masih sangat muda untuk pembahasan, untuk pengalaman kita. Jadi diingatkan lagi bahwa kita memang sudah lingsir dalam usia. Tiang bukan tapi menjawab sebuah pertanyaan, justru malu menambahkan malih niki ada pertanyaan Tiang berkaitan dengan pranayama tadi. Kami kan sering melakukan meditasi itu seperti anjuran Jero Mangku di Purworejo, tapi kita tidak bisa, dan lebih fokus kalau dalam keadaan posisi mata terpejam, kita Jero. Jadi bagaimana nih ke ininya? Karena kalau kita memandang ujung hidung, perasaan kok kita konsentrasi kita kurang, tidak bisa fokus kepada nafas. Bagaimana kalau kita seperti biasa melakukannya dengan mata terpejam? Untuk pranayama dan meditasi Niko mantan pertanyaan kita mata suksma. Suksma. Wentan malih semeton yang lain, Durus, Giring, Duenang, Sarang niki. Kira mantan dados. Bapak Ibu sareng sami, tiang kira tadi becik-becik samian nggih. Jadi Bu dosen Titiange, Bu Gusti Ayu, tiang memiliki keyakinan Ibu sudah melakukannya. Apalagi dengan fakta integritas yang di dunia pekerjaan sekarang kan dituntutnya ya semaksimal mungkin bahwa pekerjaan itu adalah pelayanan, adalah pengabdian. Ini semua kan abdi masyarakat katanya, pelayan masyarakat di level manapun kita berada. Kita sudah pernah bahas ya, bahwa setiap manusia yang datang ke dunia ini dilahirkan dalam posisi yang sama kepada Tuhan. Ya, kemudian dengan perkembangan karma yang dia lakukanlah kemudian menjadikan dirinya A, B, dan C. Tetapi setinggi-tingginya peradaban kita, kita memang jadi pelayan kok. Jadi pekerjaan yang paling mulia di dunia inilah menjadi sudra. Sudra itu jangan dibilang pekerja kasar, yang diartikan sebagai buruh, petani, pekerja kelas bawahan. Sudra dalam terminologi yang sesungguhnya artinya adalah pelayan. Ya, bisa melayani orang lain, itulah kemuliaan kita datang ke dunia. Dan sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, pohon berbuah bukan untuk dirinya sendiri. Pohon itu berbuah untuk makhluk yang lain. Kita menikmati buahnya, kita menikmati oksigennya, kita menikmati indah bunganya. Ya, makhluk yang lain yang menikmati buah itu, pohon itu. Sungai mengalir juga bukan untuk sungainya, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ikan-ikan, lumut, dan kita menikmatinya. Sapi menghasilkan susu juga bukan untuk sapinya. Susu itu kemudian untuk anaknya, untuk kita juga. Demikian juga manusia dilahirkan ke dunia ini juga bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, paru pakaratam idam sariram. Jadi diri kita ini lahir ke dunia ini sebenarnya untuk melakukan pelayanan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Namun demikian, ya, tatkala kita bisa melakukan pekerjaan kita untuk orang lain, secara otomatis sesungguhnya juga untuk diri kita.
Saya contohkan sederhana. Begitu misalnya Bu Ayu mengatakan diri pada hari Pagar Besi kemarin misalnya, kan bikin Banten tuh Bedare gitu kan, niki titiang aturang Banten, ya Tuhan ini saya persembahkan Banten kepada Bedare Kawitan semuanya. Bu Ayu kan mempersembahkan yang terbaik tuh, bunga yang segar, buah yang terbaik, dicuci dengan penuh kasih, dipersembahkan dengan penuh bakti. Di saat yang sama, ya kita mengatakan bahwa kita sedang mempersembahkan itu untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk Tuhan yang ada di sana, entah di luar. Tetapi sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kita. Kita yang ngelungsur gitu. Kan nggak dilungsur oleh Tuhan. Tidak satu pun yang berkurang dari persembahan itu. Jadi setiap kali kita bisa melakukan pelayanan untuk orang lain, memang kelihatannya untuk orang lain, tetapi kemudian itu sebenarnya untuk diri kita. Doa-doa Hindu, saya contohkan sederhana, misalnya Om Sarwesam Swasti Bhavantu. Ya Tuhan, semua makhluk hidup dapat selamat. Kalau orang lain selamat, kita pasti selamat. Kalau kita berdoa tentang kedamaian, ya tuh Om Sarwesam Santih Bhavantu. Ya Tuhan, semoga makhluk lain damai. Maka kita juga akan melakukan damai. Jadi doa-doa Hindu itu sangat universal. Jadi jarang sekali doa itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Ya, doa-doa pemujaan dalam Hindu itu untuk banyak orang. Ya, jadi tidak ada untuk dirinya sendiri. Misalnya saya bilang doa-doa yang tadi, asato masadgama yata masuma. Jadi loka samasta sukina bhavantu. Jadi kita kan doakan seolah-olah itu untuk orang lain. Loka samasta sukina bhavantu. Ya Tuhan, semoga alam semesta dan semua makhluk hidup berbahagia. Secara otomatis ya untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya juga makhluk hidup dan saya hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, melayani orang lain itu memang ya harus dijadikan pemikiran bahwa di saat yang sama kita sedang melayani diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ketika kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang lain, itu tidak bermanfaat untuk diri kita. Pasti bermanfaat. Saya sampai contohkan sangat sederhana gini di zaman Kaliuga nih, Bu Ayu. Zaman orang kita kan selalu mengatakan kita medane punya ikhlas gitu kan, ngaturang ikhlas gitu kan. Memang kita ikhlas. Bu Ayu mungkin pada suatu hari ke pura medane punya ikhlas, udah selesai gitu. Tetapi namanya Bu Ayu itu bisa 1 bulan setengah terkenal di pura itu, dicatat di papan nama itu Bu Gusti Ayu Dewi Hendriani medane punya 1 juta gitu. Karena harus transparansi oleh panitia, jadi namanya Bu Ayu itu terkenal 1 bulan setengah sampai panitia itu dibubarkan. Jadi nama baiknya Bu Ayu itu, walaupun kita sebenarnya nggak memerlukan perlu dicatat di sana, tetapi itu penting. Tetapi begitulah kondisi realnya, Pak. Setiap kali kita bisa melakukan kebaikan orang lain, maka di saat yang sama derajat secara intrinsik yang ada dalam diri kita itu terangkat secara automatically. Makanya kita tidak perlu ragu. Kemudian kita berhitung apakah nanti saya melakukan ini untung apa rugi. Saya contohkan yang lebih agak radikal. Tiba-tiba ada orang datang ke depan pintu rumah kita. Lihat badannya sehat. Minta-minta gitu misalnya kan. Kita sering ngalamin gitu kan. Ada tiba-tiba datang ke rumah kita minta-minta. Kita mungkin berpikir, wah badan sehat kok minta-minta gitu kan. Kadang-kadang kita kan nggak memberikan juga kan gitu. Kadang-kadang kita juga memberikan. Nah secara rohani apa? Tugas kita kan memberikan. Selebihnya setelah kita berikan, kemudian orang itu melakukan tindakan kejahatan, itu karmanya mereka. Ya, tapi tugas kita adalah melakukan kebaikan. Ya, namun memang ada beberapa pertimbangan bahwa ketika kita melakukan kebaikan orang lain harus tetap berpedoman pada desa, kala, dan patra. Ya tempatnya, suasananya seperti apa, ya tetap menggunakan logika itu. Tapi kalau memang kita sudah tahu bahwa orang itu akan dijadikan korupsi, ya jangan diberikanlah Bu Ayu ya. Kita nyata-nyata tahu bahwa itu akan dikorup, ya kita jangan berikan. Tetapi tentu karena kita memiliki daya WWK, kita akan melihat kok orang ini baik apa enggak, jujur. Pasti paling tidak sepintas itu kita akan dapatkan. Namun ya memberikan orang lain itu adalah karma baik kita. Setelah orang lain kemudian kita tolong, kita berikan pelayanan yang terbaik, setelah itu kemudian dia melakukan karma buruk, itu karmanya dia gitu. Itu karmanya dia akan berkarma dengan caranya sendiri, kita juga berkarma dengan cara kita sendiri. Jadi sehingga kita, kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya lakukan saja gitu.
persoalannya ini akan mendatangkan kebaikan atau keburukan, yang pasti ya tentu karena apalagi dalam Bu Ayu misalnya, ya memang perlu hati-hati, apalagi itu menyangkut jabatan itu misalnya. Asal tanda tangan, asal setujui, tiba-tiba itu berindikasi kepada korupsi dan lain sebagainya. Tentu kita harus menjadi pertimbangan. Tapi secara rohani, saya katakan secara rohani, melakukan kebaikan kepada orang lain adalah karma yang baik. Ya. Tapi memang perlu pertimbangan-pertimbangan. Ada kapan kita harus membantu orang, di mana siapa yang harus kita bantu. Jadi itu harus tepat sasaran, gitu kan. Jangan sampai kemudian kita nasikin segara gitu. Contoh sederhana, puronya sudah maju, udah besar, mau perade, kita lagi nyumbang ke sana kan kadang-kadang kita nggak perlu. Lebih baik kita salurkan sumbangan itu ke tempat yang memang benar-benar membutuhkan. Saya kira gitu. Jadi ya lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Ya, saya bilang itu tak perlu kemudian kita melihat apakah nanti itu kan berimbas. Yakini saja bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Memang perlu kehati-hatian kalau konteksnya kaitannya dengan ya jabatannya Bu Ayu misalnya saat ini tetap harus hati-hati gitu. Yang baru mengatakan ini, oh Pak Mangku boleh, ini penjahat saya bantu aja, ternyata Bu Ayu kena juga nanti karena apa di audit sama BPK itu, jangan sampai gitu kan gara-gara kita baik sama orang dan lain sebagainya. Kemudian di BG Bhagavad Gita ada nggak sloka yang menuntun kita untuk sembahyang? Ini pertanyaannya Pak Komang. Jadi Pak Komang saya kira secara letter luck gitu saya bilang. Secara letter luck tidak ada. Saya belum ketemu di Bhagavad Gita orang itu sembahyangnya seperti apa, ramai sembah. Tetapi posisi-posisi ya misalnya kalau orang memuja Tuhan dia badannya tegak lurus. Kemudian dalam suasana yang suci dan sebagainya itu ada. Tetapi tidak letter luck tata cara, karena tata cara persembahyangan ini tidak dijelaskan di dalam teks-teks seruti maupun semerti. Itu akan banyak kita temukan di dalam teks-teks sila dan teks-teks acara, Pak Komang. Jadi kitab suci kita kan seruti, semerti, sila, acara. Jadi jangan nanti bertanya, kengken caranya ngebanten pejati, nyarinya di Rigveda yang nggak ketemu gitu. Jadi orang sampai botak keriting nggak ketemu yang ngebanten pejati di Rigveda. Di Bhagavad Gita gimana caranya bikin banten nggak ketemu, tapi di sana ada. Untuk mempersembahkan ya kita bisa mempersembahkan buah, bunga, daun dan lain sebagainya sebagai banten itu bisa. Jadi dasar-dasarnya ada, tetapi tidak secara terlek. Kemudian kita diminta untuk melakukan teknisnya ya. Ini teknik sembahyang Puja Trisani seperti ini. Karena apalagi mantra Puja Trisani kan diambil dikompilasi dari berbagai sumber. Ada yang dari Siwatatu, ada yang dari Mahanarayana Upanishad dan lain sebagainya. Kramaning sembah juga diambil dari beberapa teks sumber. Tapi sikap orang sembahyang ya asana itu seperti apa? Itu dari Patanjali Sutra. Orang duduk bersila seperti apa, mentimpuh seperti apa. Kalau dia asana sifatnya sikap tangannya Dhyana mudra seperti apa, yang mana namanya Dhyana mudra, yang mana namanya Anjali mudra, yang mana namanya Dewa Partista, yang mana namanya Padmasana, Silasana, itu di dalam Yoga Sutra Patanjali. Namun demikian di Bhagavad Gita kita bisa temukan, jadi orang itu mengapa harus sembahyang kepada Tuhan? Misalnya Bapak Ibu bisa baca di Adya 4 sloka 24 misalnya, ya ada sloka Brahma Arpanam, Brahma Hawir, Brahma Agno, Brahma Nahutam, Brahma Iwatena Gantawyam, Brahma Karma Samadina. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Dari Tuhan, melalui Tuhan, dan ya dengan cara apa? Melalui Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau sloka ini kemudian dimaknai, inilah kemudian dijadikan dasar bahwa manusia memiliki kewajiban untuk bakti kepada Tuhan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bersumber dari Tuhan. Ya, Adya 4 sloka 24. Ya, ini Brahma Arpanam, Brahma Hawir, Brahma Agno, Brahma Nahutam, Brahma Iwatena Gantawyam, Brahma Karma Samadina. Jadi karma-karma yang kita lakukan juga akan kita persembahkan dan kita proyeksikan untuk Tuhan. Saya kira secara letter luck, ya, kenten Pak Komang. Kemudian pranayama kapan boleh? Ya. Jadi dalam Hindu pranayama boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan kondisi apa saja. Ya, kalau misalnya secara fisik nggak bisa duduk,
Ya bisa sambil sawa asana, kan kita mengenal sikap duduk terlentang. Ada namanya sawasanas. Ya, saya sampai sering berseloroh dengan ibu-ibu, ya bisa selonjor sana. Gitu. Selonjor sana, Bu. Kaki ini selonjoran, punggungnya nempel di kursi gitu. Ya, sambil nonton TV, ya pranayama, silakan saja. Pokoknya cari posisi yang paling aman dan paling nyaman yang tidak menyiksa diri. Itulah sikap asanas yang paling ideal bagi setiap orang. Kalau saya sekarang paksa orang untuk duduk tegap, ya kena asam urat, bin agak gemuk sedikit, mau sila kan kewah gitu istilahnya. Ya, baru duduk 2 menit udah kesemutan. Nah, tentu itu akan menyiksa diri kita. Tetapi bagi mereka yang sudah bisa melakukan sikap-sikap itu, ya duduk di kursi pun bisa, sambil duduk di kursi, ya atur diri dengan baik. Yang penting yang diperlukan apa? Satu, kesiapan kita, kemudian niat kita bahwa saat ini saya sedang akan melaksanakan pranayama. Saya akan sedang memuja Tuhan. Itu. Makanya ke depan memang perlu dipikirkan. Selama ini kan pura-pura kita kan semuanya didesain untuk duduk. Ya, untuk duduk timpuh atau sila. Lalu bagaimana dengan yang difabel? Ke depan juga harus ada pemikiran bahwa tempat suci juga harus menyiapkan menyiapkan tempat agar orang yang difabel bisa sembahyang juga, mungkin dengan ada kursi roda atau kursi duduk dan sebagainya. Itu tentu pemikiran-pemikiran ke depan seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bahwa pranayama bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan sikap apa saja. Yang penting niatkan bahwa saat itu kita sedang melakukan pranayama. Yang kira-kira idealisme tentu orang harus padmasana, harus vajrasana, harus sirsasana dan lain sebagainya. Yang kira boleh pilihan asanas dalam Hindu itu banyak. Tidak saja duduk, tidak hanya mesila, tidak hanya mentimpuh, ada yang nengkleng juga gitu ya. Nengkleng kayak ya orang kalau di Bali bilang wah ini ngelayak nih, padahal itu ada namanya suryasana. Jadi kakinya satu menyentuh bumi, yang lainnya nengkleng, kemudian kakinya tangannya cakupan ke atas dan dinaikkan di atas ubun-ubun. Itu silakan saja. Yang kira nih ke Bapak Ibu, jadi yang terpenting jangan sampai kemudian kita terjebak dengan postur tubuh, terjebak dengan kondisi tubuh kita. Jadi jangan terganggu dengan suasana eksternal yang ada dalam diri kita. Yang kira nih ke Aris, kemudian Bu Komang tadi apa Bu Made? Saya jadi ngesap nih. Nabi Bu Made? Justru kalau pranayama menikmati nafas. Oke. Siap. Jadi ini kan kebiasaan ya. Jadi kebiasaan harian gitu ya. Kalau kita sembahyang pasti memejamkan mata, gitu kan? Dengan harapan kita bisa berkonsentrasi kan begitu kan? Karena kalau ada namanya sresti dan dresti. Kalau kita dresti melihat traktak itu, ada juga teknik meditasi traktak kok, melihat dengan jelas. Ya, ada juga yang memejamkan mata. Tapi kalau memejamkan mata dalam suasana meditatif memang orang akan cepat ngantuk gitu. Biasanya begitu. Jadi sikap yang ranasika ini memang membuat orang itu stabil ya, lebih lama di dalam dia bisa berkonsentrasi. Tapi ini lebih kepada pembiasaan, lebih kepada kebiasaan. Ini sama seperti inilah, itu kebiasaan saja. Tapi coba ya, nanti perlu juga dicoba ya, dilatih juga bahwa dengan ngeranasika ini penting gitu ya, juga bagus. Saya tidak menyalahkan kalau orang sembahyang dengan memejamkan mata dan sebagainya. Silakan saja. Jadi yang kira yang lebih utama lagi kan kembali lagi kepada bagaimana kita melakukan itu sebagai bakti. Tidak lagi terjebak apakah mata terpejam ataukah melek. Kalau nggak salah saya dulu pernah menulis tentang berdoa, sikap berdoa ya Bu Made. Saya pernah menulis begitu. Jadi ada seorang bertanya ya, dalam dialog imajinernya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa. Tolong ajarkan saya berdoa. Bagaimana caranya agar saya bisa berdoa memujamu? Apakah saya harus berdoa dengan mantra yang keras-keras? Atau mantra yang di dalam hati? Apakah saya harus memujamu berdiri, duduk, jongkok, tidur? Ya, apakah saya harus memujamu dengan menggunakan banten atau tidak menggunakan banten? Apakah saya harus memantra menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno, bahasa Bali? Apakah saya harus diam? Ya. Apakah saya sembahyang harus pagi hari atau siang hari atau malam hari?
Apakah saya harus memejamkan mata? Apakah saya harus membuka mata saya? Itu dialog imajiner. Kemudian di dalam dialog itu Tuhan menjawab. Ya, nah, ya, aku mengerti semua bentuk doa orang. Mau dia keras-keras, tidak salah. Mau di dalam hati, aku juga tahu. Mau menggunakan Banten, aku terima. Tidak menggunakan Banten juga sah. Mau menggunakan Sanskerta, boleh. Bahasa ibu juga boleh, karena aku sumber bahasa. Ya, semua bahasa adalah bersumber dari Tuhan. Mau kamu diam, mau tidak. Jadi yang terpenting adalah datanglah kepada aku dengan apa adanya dirimu. Itu bahasanya. Ini dialog imajiner, tapi ini Vedanta. Ya. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan kondisi apapun kita. Tapi ini rohani ya ibu-ibu ya. Ini sangat rohani. Jadi jangan nanti, oh Pak Mangku bilang gitu nanti ke pura, nengkleng di pura, jangan. Karena ada sesuatu yang berlaku umum. Secara pribadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan kondisi apa saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa di tempat mandi adalah tempat yang paling privat kita bisa memuja Tuhan. Karena dengan kondisi tidak berpakaian kita memantra di sana. Ya, doakan memantra kita di sana dengan telanjang bulat kita berdoa di sana memuja Tuhan. Agar kita disucikan, menyucikan air dan sebagainya. Makanya dibilang tirtan itu atau tempat kita mandi adalah tempat yang sakral. Karena di saat itu kita bisa memuja Tuhan secara privasi, secara pribadi, personal dengan kondisi yang telanjang bulat seperti itu. Nah, yang kira niki penting kita pahami bersama-sama ya, bahwa memuja Tuhan itu adalah merdeka. Ya, pun kalau sekarang kita mengikuti sistem, itu kan sistem yang berlaku secara umum. Ya kalau kita datang ke pura, ini aturannya. Kan begitu? Kalau kita sembahyang dengan keluarga agar ada kebersamaan, tentu ada aturan, ada pola yang kita ikuti. Tetapi secara personal, kalau Bapak, Pak Komang sembahyang sendiri, Bu Nyoman, Bu Kade mau sembahyang sendiri, patut mundur sembahyang seorang diri, ya dia berdialog dengan dirinya sendiri, berdialog secara privasi. Bahkan saya sering ungkapkan, secara rohani, walaupun mungkin ya, kita duduk bersama di tempat yang sama, ya di Utama Mandala yang sama, di saat yang sama, diantar oleh puja mantra yang sama oleh pemangku. Namun cita rasa spiritual setiap orang itu berbeda-beda. Mengapa? Karena di saat itu setiap orang sedang berdialog secara privasi kepada Tuhannya. Itu ini rohani ya, walaupun kita duduk di tempat yang sama, mantramnya sama, pemangkunya sama, timingnya sama, mantramnya sama, tapi cita rasa kerohanian kita tentang Tuhan berbeda-beda. Ini harus disadari seperti itu. Ini untuk membuktikan bahwa kita bisa berhubungan kepada Tuhan secara personal, secara merdeka. Itu ya. Tiang kira niku penjelasan tiang. Tapi niki rohani ya, jangan dicampur adukan nanti dibawa ke dunia. Pak Mangku bilang boleh begini enggak. Kalau kita sembahyang di pura ikuti aturan yang sudah berlaku. Ya, apa yang menjadi kesepakatan. Tapi secara pribadi kalau misalnya nanti Ibu datang di kamar suci di Merajan sendiri, silakan saja. Semua bentuk-bentuk asanas itu tidak ada masalah dalam tradisi Hindu memuja Tuhan. Tapi untuk pribadi, jangan dibawa ke hal-hal yang sifatnya berlaku untuk umum. Yang kira nih dari tiang. Nggih, suksema. Dari sementara yang lain. Oke, Susma Pak Mangku, izin sebelumnya di slide sedikit. Saya sudah membuat grup WA. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup WA kelas kita bisa join, ada di chat. Jangan lupa juga untuk mengisi absen. Nggih, seperti itu. Silakan. Silakan Pak Mangku, lanjut Pak Mangku. Nggih, tiang kira nih ke nggih. Jadi poinnya demikian. Ada Bu Ulan, silakan. Ada Bu Amrita, ada Niki banyak. Ada Pak Made Yagustana, ada Pak Haryono, Mas Hari. Monggo Mas Hari. Ini beliau yang mau ngoncei nih, kalau bahasa Jawa ngoncei katanya. Silakan Mas Hari. Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu Mas Hari, nggih. Terima kasih Juru Mangku. Ini ikut komentar sedikit. Nggih, monggo Mas. Nggih. Banyak juga nggak apa-apa. Dari yang Juru Mangku sampaikan berkaitan dengan sloka-sloka bakat kita yang sudah diulas, ikut nimbrung berkaitan dengan pranayama dan seterusnya sampai kerohaniannya tadi. Kalau
bisa berbagi dengan kalau biasa yang saya praktekkan bagi yang sering berpranayama, apalagi di zaman sekarang masa pandemi, kayaknya pranayama ini bagus untuk terus kita terapkan. Ya, secara umum kan pranayama penarikan napas, pengaturan napas, menahan, mengeluarkan. Jadi kalau ini masukan, biasanya kalau mengawali pranayama lebih bagus kita keluarkan nafas terlebih dahulu sehingga paru-paru kita lebih kosong, jadi nanti menarik nafasnya kapasitasnya lebih besar, volume oksigen yang masuk, jadi pernapasannya juga semakin bagus. Itu yang untuk pranayamanya. Kemudian masuk ke yoganya tadi, asanas seperti Jero Mangku sampaikan tadi memang pas, khususnya kalau kita praktek sendiri. Berbagai macam asanas bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Jangan paksakan diri harus yang acro yoga, yang berat-berat. Kayaknya kita yang sudah umur-umur ini berat. Jadi yang normal-normal yang mampu kita lakukan. Ada yang ingin sekaligus saya tanyakan, karena ketika sudah posisi meditatif, bagaimana memanage pikiran, karena duduk pun pikiran susah untuk konsen. Jadi untuk di kerohanian, terutama yang kita lakukan privasi ini, belum pernah saya membaca tentang manajemen pengelolaan pikiran ini yang bagus supaya konsentrasinya bagus dan tujuan dalam meditasi untuk mencapai ketenangan ini bisa terarah, fokus seperti itu Jero Mangku. Matur nuwun Mas Ari, nggih. Matur nuwun. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Mas Ari itu akan menjadi sangat penting, bahwa ketika pranayama secara umum ya memang kita akan menarik, ya, menahan dan mengeluarkan. Di dalam hatha yoga, ya apalagi kayak Ramaning Puja Trisandil kan begitu. Jadi menarik, menahan dan mengeluarkan. Apalagi masa pandemi memang ada beberapa teknik jadi pranayama ini tekniknya banyak. Ya, setiap teknik pranayama akan menghasilkan stimulus energi yang berbeda-beda. Apa yang diungkapkan di dalam Bhagavad Gita dia 5 sloka 27 tadi itu tidak dalam rangkaian hatha yoga, tapi dalam rangkaian untuk penyadaran dirinya, bahwa di dalam dirinya mengalir ada Tuhan bersama napasnya. Jadi pemahaman itu yang disampaikan oleh sloka 27. Jadi bukan teknik pranayama. Jadi dengan menyadari ada napas dan masuk dan keluar, di saat yang sama kita sedang menyadari diri kita, dan secara sekaligus juga kita sedang menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Itu poinnya yang ingin disampaikan oleh sloka yang ke-27. Tetapi teknik pranayama untuk tujuan-tujuan tertentu, nah ini penting. Jadi ada yang kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Hari, ada yang mengeluarkan dulu sampai rongga dada dan perut kita kosong, ya istilahnya itu kalau dalam bahasa mantra namanya pralina. Jadi memeralina diri kita, mengeluarkan toksin, seluruh karbon dioksida dalam tubuh kita. Kemudian menahannya sebentar, kemudian menarik napas lama dalam hitungan tertentu, kemudian menahannya. Ini menahan juga akan banyak. Mau tahan di mana? Ada yang menahan di dada, di perut. Itu juga akan berimbas kepada energi yang dihasilkan akan berbeda-beda. Kemudian dikeluarkan. Itu banyak tekniknya. Nanti yang mungkin tidak memasuki itu. Jadi kalau kaitannya dengan COVID ya nanti ada tekniknya, mudah-mudahan minggu depan kita praktek bagaimana pranayama agar kita bisa imunnya bagus. Ya, ini nanti kita praktekkan saja. Jadi paling tidak ada 3 teknik pranayama yang bisa membantu
agar sistem kekebalan tubuh kita itu terbangun dari dalam. Termasuk juga bagaimana kemudian dia mampu untuk dalam mendestruktif. Dia ada pranayama sifatnya destruktif, artinya menghancurkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita. Itu ada tekniknya tertentu. Nanti mungkin tidak sampaikan hari ini, nanti kita akan sampaikan minggu depan teknik pranayama. Ada yang pranayama yang destruktif, ada pranayama yang kemudian produktif, ada pranayama yang pulsatif. Nah, itu ada yang kemudian pranayama yang kontentatif. Jadi nanti kita akan bahas itu. Yang gimana yang destruktif, bagaimana yang produktif, yang bagaimana kemudian dia itu protektif, mampu melindungi kita. Jadi itu ada teknik-tekniknya tertentu. Kemudian terkait dengan pikiran. Pikiran ini kan katanya rajendria, jadi kayak monyet lapar liar dia. Sebentar di sini dan sebentar di sana. Teorinya mungkin ada banyak, paling tidak dari teori-teori yang ada itu ambil 3 saja yang besar-besar. Pertama ada namanya teori membayangkan. Jadi membayangkan dalam Astanga Yoga pratyahara, jadi berkonsentrasi pada satu objek tertentu. Yang membayangkan, yang kita anggap baik. Ada yang bayangkan pura, seperti tadi ada rupa, ya, ada warna yang kita bayangkan. Ada aksara, ada nama, ada gambar-gambar dewa mungkin, itu membayangkan. Ketahanannya ya tergantung kepada kondisi orang itu. Ada yang baru 1 menit berubah. Awalnya membayangkan siwa, tiba-tiba muncul hutangnya. Gitu. Ingin membayangkan Betara Gana, tiba-tiba muncul masa kecilnya yang nggak dikasih makan. Gitu. Jadi itulah pikiran. Jadi dia loncat sana, loncat sini. Ada teori membayangkan. Tentu agar bisa bertahan lama, maka perlu konsistensi. Perlu disiplin, perlu sadhana untuk menggunakan objek itu secara terus-menerus untuk konsentrasi. Jadi kalau hari ini Padma, besoknya gedung, nanti akan berubah-ubah. Kalau bisa, tetapkan diri, misalnya bikin janji untuk diri sendiri. Namanya tapasya, berjanji untuk diri sendiri namanya tapa. Bertaparnya gini, mulai hari ini, setiap kali saya pranayama atau meditasi, saya akan menggunakan objek gambar Betara Siwa sebagai media saya. Silakan, tapi itu harus konsisten. Nah, akumulasi konsistensi sadhana inilah yang kemudian akan mampu mengantarkan pikiran kita bisa berkonsentrasi pada objek itu. Itu teknik pertama, membayangkan. Kemudian yang kedua ada teknik menimpa. Kita timpa objek itu. Ya, kita misalnya kita biarkan pikiran duduk diam tanpa membayangkan apa-apa, tanpa memikirkan apa-apa, kemudian muncul objeknya sendiri. Pikiran itu akan mencari objeknya sendiri secara mandiri, yang paling sesuai untuk dirinya sendiri. Gitu. Biarkan saja. Jadi nggak usah dilawan, tidak usah ditimpa, tidak usah dikatakan ini salah, biarkan saja. Sampai nanti pikiran itu diam. Jadi sama seperti orang Jawa bilang, sampai dia tidak lagi mampu memikirkannya. Orang Bali bilang sampai mabuk dengan objek itu, diam dia. Pada saat itu dia akan diam. Jadi apapun yang muncul, tugasnya hanya mengamati. Muncul, biarkan saja. Oh, Dewa Siwa, biarkan. Apapun, utang, biarkan lewat terus. Begitu. Sampai pada titik tertentu pikiran itu akan diam. Itu teknik yang kedua. Jadi teknik penimpaan. Dia akan terus bergulir. Jadi nggak usah dilawan. Biarkan saja dia mengalir seperti, karena dia akan tidak ada muncul dan pergi, tidak ada muncul dan pergi. Tugas pikiran seperti itu. Itu adalah proses deleting sistem kerja pikiran yang tidak kita perlukan sebenarnya yang ada dalam dunia bawah sadar kita. Itu caranya menghapus memori-memori yang tidak kita perlukan, maka dia akan muncul di pikiran. Ya, terus-menerus itu. Nanti pada titik tertentu dia akan diam. Nah, ada teknik yang ketiga adalah teknik mengalami. Ya, ini yang sebenarnya ingin saya tawarkan adalah mengalami. Mengalami artinya begini. Pada saat nafas masuk, menghirup nafas, saya katakan tadi, kita nikmati senikmat-nikmatnya nafas itu. Bagaimana sih nikmatnya? Wah, nikmat sekali. Jadi kita ada di dalam menikmati. Itu disebut dengan mengalami pranayama. Jadi tidak membayangkan. Kalau membayangkan kan Dewa Siwa, tapi kita nggak ada di nafas. Kalau menimpa, kita membiarkan pikiran itu mengembara kemana-mana. Tapi kalau mengalami, kita ada di nafas itu. Tarik nafas, nikmati senikmat-nikmatnya. Ya, itu disebut dengan mengalami. Itu disebut dengan mengajak pikiran
mengalami napas itu. Jadi mengajak pikiran pada napas itu. Sama seperti ketika kita makan. Kalau kita makan, kita nikmati makanan itu, berarti kita mengalami bersama makanan itu. Kita makan sampai kunyahan terakhir, sampai kriukannya kita nikmati. Itu disebut dengan mengalami makan. Beda dengan makan dengan konsentrasi, ya makan aja. Wah, tapi hanya enaknya saja, tapi kita nggak pernah tahu yang tadi saya makan apa duluan, nggak pernah kita lihat. Nah, jadi mengalami adalah yang paling indah. Ya, pranayama itu yang paling indah, mengajak pikiran untuk mengalami apapun yang kita lakukan. Ini yang akan kemudian sangat mudah membantu kita di dalam melakukan aktivitas kerohanian. Jadi kalau pikiran diajak mengalami sembahyang, ajak pikiran untuk misalnya puja Trisanyo, Om Bur Buak Swah itu, ajak pikiran untuk menikmati mantram itu. Ajak pikiran untuk mengalami mantram itu. Ya, jadi tidak lagi Om Bur Buak Swah, apakah saya membayangkan Dewi Gayatri atau saya membayangkan Pelinggi itu. Tapi yang paling penting adalah begitu kita ucapkan Om Bur, kita menikmati mantram itu. Jadi saya sarankan yang ketiga, mengalami. Kalau kita sudah mengalami, maka di saat yang sama pikiran pasti akan tenang, pasti akan ada di sana. Yang makantan Mas Hari, ya berbagi sedikit. Nggih, matur nuwun. Inggris, semua jorongku. Nggih, semua Pak Ibu, sudah jam 1:30 WIB, 2:30 WITA. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan masuk ke adiaya baru, adiaya 6. Izin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absen seperti yang ada di chat. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup WhatsApp, bisa klik juga di grup di chat juga. Terima kasih Pak Mangku. Silakan Pak Mangku, mungkin ada closing. Nggih, suksema Haji Dewa, nggih Bapak Ibu sareng sami, seperti yang dia sampaikan di awal tadi bahwa ya mari kita ya dalam dunia karma kita bisa melakukan dua hal besar dalam keseharian kita. Yang pertama, kita tetap melakukan aktivitas swadharma kita, entah sebagai pribadi, sebagai bagian daripada masyarakat, dan bagian daripada dunia pekerjaan kita. Dan di saat yang sama kita juga bisa sedang melakukan pelayanan dan pemujaan kepada Tuhan. Ya, salah satu sederhana yang bisa kita lakukan adalah pada saat kita melakukan pranayama, yaitu mengalami diri kita secara totalita melalui pranayama. Jadi pencapaian yang tertinggi dari apa yang kita pelajari adalah menjadikan hal itu sebagai bakti kita untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk Tuhan dan untuk alam semesta. Pada saat itu kita akan merasakan bahwa sesungguhnya diri kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka secara rohani. Yang kira nih Haji Dewa yang dapat yang sampaikan, tetap semangat, berkarma dan berkarya. Nggih. Sukses semua Haji Dewa. Nggih, sukses Pak Mangku, sukses Bapak Ibu yang lain. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Ditutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Semoga. Nggih, Matur sukses. semua.